شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. Amma ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar sebuah ungkapan pepatah, kurang lebihnya berbunyi seperti ini: di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Apa maknanya? Maknanya adalah ketika kita di suatu tempat atau di suatu kumpulan, maka kita harus menyesuaikan dengan kebiasaan di tempat itu dan kebiasaan di kumpulan tersebut. Yakni sekarang kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Tadi sebelumnya saya membaca buku, lalu saya teringat bahwa bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran, sehingga saya mengganti buku tadi dengan membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan atas petunjuk tersebut antara yang hak dan yang batil. Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala juga menjelaskan di dalam kitab beliau, kitab At-Tahmid, bahwasanya idza dakhala Ramadan, jika masuk bulan Ramadan, huwa syahru tilawatil Qur'an, ia adalah bulan membaca Al-Quran, wa it'amit ta'am, dan memberi makan. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan motivasi dan semangat kita membaca Al-Quran, mari kita simak beberapa keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Yang pertama, ia akan diberikan kebaikan melebihi daripada harta dunia. Dalam sabda Nabi, bahwa kata Nabi, di antaranya adalah mereka akan mendapatkan, ketika mereka membaca 2 ayat Al-Quran, maka dia akan mendapatkan lebih baik daripada 2 unta dan seterusnya. Yang kedua, kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak, pahala yang banyak, yaitu ketika kita membaca Al-Quran, Nabi tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim satu huruf. Maka setiap satu pahalanya akan Allah lipat gandakan menjadi 10 hal. Yang ketiga, kita akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat, bahwa orang yang membaca Al-Quran itu akan menjadi orang yang mendapatkan syafaat karena dianggap Al-Quran sebagai sahabat. Dan terakhir, sebagai pesan penutup dari saya pribadi, bahwasanya Al-Quran ini adalah sebuah kemuliaan. Ketika diturunkan pada malam itu, maka malam itu menjadi malam yang mulia, itu malam Lailatul Qadar. Diturunkan pada Rasulullah menjadi orang yang paling mulia. Diturunkan pada bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan mulia, dan seterusnya. Oleh karena itu, kita tidak bisa mencukupkan kemuliaan itu hanya pada diri kita. Maka kita berharap agar Al-Quran ini bisa kita amalkan oleh kita pribadi kita, di dalam keluarga kita, bahkan jika kita menginginkan keberkahan untuk suatu negeri kita, maka kita hendaknya berusaha menerapkan Al-Quran dalam sendi-sendi kehidupan kita, sehingga Allah turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaikum barakatim minas samai wal ardh." Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Wallahu a'lam bishawab. Wa'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.